Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya, hari ini saya akan membawakan atau menjelaskan mengenai topik pembahasan ketiga pada perkuliahan kita minggu ini. Ya, sesuai dengan permintaan dari rekan-rekan mahasiswa kelas, maka saya adakan cuplikan atau presentasi mengenai topik materi yang akan dibawakan oleh kelompok 2 pada pertemuan ketiga kita ini. Jadi pertemuan ketiga ini sesuai dengan RPS kita, yaitu membahas tentang tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari evaluasi proyek beserta analisis evaluasinya. Nah, sekaligus juga ini untuk memperjelas mengenai topik pembahasan yang kemarin, yaitu tentang lingkup ataupun garis besar pembelajaran dari evaluasi proyek. Nah, jadi evaluasi proyek ini pada dasarnya adalah sistem perencanaan awal berdasarkan proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, jadi saat ini evaluasi proyek ini berkembang menjadi nama-nama yang lain. Contohnya ada manajemen proyek, ada sebelumnya barangkali studi kelayakan proyek, studi kelayakan bisnis. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah pernah dulu mendapatkan pengantar atau mata kuliah mengenai studi kelayakan bisnis, kurang lebih ini ada kaitannya juga dengan studi kelayakan bisnis. Tapi yang pasti di evaluasi proyek ini, mata kuliah ini, kita banyak berbicara dengan kaitannya yaitu prinsip-prinsip manajemen. Seperti yang sebelumnya itu pernah saya bilang, di diskusi lokal pertama atau kedua saya lupa tuh, ada fungsi di sana, fungsi 4P. Kalau kita tahu ini fungsi manajemen ya. Yang pertama itu ada planning, kemudian organizing, kemudian actualizing, aktualisasi, actuating, dan yang terakhir itu P yang keempat, pengawasan atau juga controlling. Dia agak lupa ya karena kali terbawa suasana Ramadan ya. Bangun juga agak siang kan. Jam kerja juga berubah. Oh ya, sebelum ini saya mohon maaf menggunakan masker karena ruangan saya bekerja ini mewajibkan masker pada saat masuk. Jadi semestinya kalau ada orang melintas saya harus kenakan masker. Tapi sampai saat ini belum ada yang melintas. Karena juga perkuliahan selama seminggu ini di tempat saya, daerah saya ini diliburkan. Diliburkan selama seminggu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, jadi langsung saja kita ke topiknya, tujuan dan manfaat. Nah, jadi kalau kita tadi membahas tentang
manajemen. Jadi fungsi-fungsi manajemen tadi yang pertama ada planning, yaitu bagaimana kita menetapkan rencana tujuan awal dari kegiatan proyek kita. Itu keterkaitannya dengan evaluasi proyek. Contohnya, ada proyek itu proyek konstruksi, banyak ya, konstruksi bangunan, konstruksi jalan, jembatan. Jadi berdasarkan kejadian kajian-kajian terdahulu, proyek-proyek yang pernah dikerjakan, contohnya pengerjaan jalan tol gitu. Maka dari situ bisa ditetapkan suatu rencana berdasarkan evaluasi proyek jalan tol sebelumnya itu. Contohnya penyediaan bahan baku, ketersediaan SDM, pekerja, juga pencapaian target waktu, dan juga pengefisiensian biaya-biaya. Jadi, berdasarkan evaluasi proyek sebelumnya, maka disusunlah rencana atau planning yang baru. Selanjutnya, apa? Sebetulnya bukan 4P tadi ya, lupa saya. Tapi POAC, POAC. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Yang kedua itu O, Organizing. Jadi dalam prinsip manajemen itu ada namanya organizing, yaitu bagaimana kiat-kiat untuk mengorganisasi. Artinya membentuk tim kerja dalam hal kaitannya dengan pencapaian tujuan di awal tadi, planning. Jadi ini juga berdasarkan kegiatan-kegiatan dari proyek yang sebelumnya. Tadi ada contoh proyek konstruksi. Jadi proyek banyak. Proyek pemerintah juga banyak. Ada namanya proyek itu yang sekarang itu lagi berjalan, proyek kartu, ya kan? Ini sebetulnya sedikit sensitif ya. Nggak boleh terlalu dibahas. Jadi di situ perlu dilihat target-targetnya. Tercapai nggak target-target dari proyek prakerja tadi, kartu prakerja. Contohnya apa tujuan awalnya? Apakah dengan diberi biaya-biaya tersebut dari pemerintah? Apakah produktif terhadap si penerima bantuan tadi? Ya kan? Prakerja artinya yang belum bekerja, ya kan? Apakah dia efektif? Contohnya untuk kedepannya dia dapat kerja atau punya usaha UMKM. Jadi perlu dilihat ada di sana rekanan bisnisnya ya, terkait dengan organizing tadi, pengorganisasiannya. Ada provider-provider. Jadi kalau nanti ditransfer, transferannya itu dibelikan ke atau dibayarkan ke provider penerima kegiatan-kegiatan latihan tadi. Contohnya nanti dibeli di aplikasi gitu kan. Saya juga nggak tahu karena nggak terima gitu kan. Jadi pengorganisasian, semuanya dia organisasi itu bisa sukses mencapai tujuan awal yang direncanakan dari suatu proyek tadi. Nah, yang ketiga di sini ada actuating. Actuating ini yaitu tadi setelah direncanakan planning, kedua di organizing, diorganisasikan, dibentuklah strukturnya kan. Kalau kita contoh di kelas kita lah, kelas Anda kuliah ini, ada struktur organisasi itu Kosma, ya kan? Paling atas tuh contohnya Kosma. Di bawah Kosma, wakil Kosma barangkali.
Nah, sederetan dengan wakil Kosma maksud saya sederetannya ada sekretaris, ada bendahara, juga terus ke bawah itu namanya struktur organisasi. Nah, jadi setelah di organisasi tadi, maka di actuating, yaitu gimana cara mengefektifkan struktur organisasi tadi. Nah, ini kalau dalam istilah Indonesia dikenal dengan istilah pendelegasian. Jadi bagaimana struktur tadi dapat bekerja melalui prinsip-prinsip pendelegasian. Nah, pendelegasian yang mana? Nah, itu tadi sudah kita lihat. Ada yang jadi Kosma, fungsi Kosma apa, ya kan? Ada yang jadi sekretaris, fungsinya apa, bendahara, fungsinya apa. Jadi masing-masing menjalankan fungsi berdasarkan pendelegasian dari organisasi. Nah, jadi mereka diangkat dari seluruh peserta kelas, mewakili. Itulah dia yang mengorganizing. Jadi tadi kalau kita di perusahaan ada namanya perusahaan internasional ya, standar internasional ada BOD. Kepanjangan BOD ini yaitu Board of Director atau Direction. Jadi BOD ini biasa berisikan jajaran direksi. Ada umpamanya direktur utama, dirut, ada juga namanya di bawah dirut tadi ada direktur keuangan. Selanjutnya sejajaran dia ada direktur sumber daya manusia SDM, ada juga direktur operasional, ada juga direktur apa lagi ya, marketing contoh. Kalau di dalam proyek ini biasa fungsi pendelegasian ini lebih kepada uh, fungsi kegiatan proyek, kepala proyek, mandor pekerja, supervisor bagian kabel, atau apa itu tergantung dari proyeknya nanti. Bagaimana pendelegasian tadi untuk memudahkan organisasi, yaitu tadi sebut saja direkturnya kan, atau pimpinan proyek dalam menjalankan atau mengefisiensikan kinerja dari organisasi. Nah, jadi kan idealnya itu tanpa pendelegasian, kepala proyek itu yang mengerjakan semuanya. Jadi melalui pendelegasian atau actuating ini, maka dibagi-bagilah kegiatan-kegiatan tadi berdasarkan kompetensi. Nah, kompetensi ini kan banyak kriterianya, termasuk di awal tuh pada saat rekrutmen. Memang kompeten nggak ditempatkan sebagai kepala gudang, ya kan? Jangan sampai kepala gudang itu contohnya yang mahir akuntansi. Nah, nggak cocok, ini kan pembukuan keuangan. Mungkin dia di bagian kepala keuangan, ya kan, supervisor. Jadi itulah fungsi dari pendelegasian. Menempatkan orang tadi sesuai dengan kompetensinya. Itu termasuk dari planning. Jadi dalam planning itu banyak yang dibahas, termasuk tentang pendelegasian. Siapa yang mengisi uh, apa tadi pos-pos yang kosong. Contohnya tadi kepala keuangan, ya kan? Kepala gudang, perbekalan kan, sesuai kompetensi. Jadi proyek bisa tercapai harapannya. Nah, yang terakhir ini yaitu controlling. Nah, controlling ini pengawasan ya kan. Jadi bagaimana planning, organizing, dan actuating ini terlaksana berjalan sesuai dengan mekanisme awal, maka fungsi controlling harus berjalan, bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip kontrol pengawasan. Juga pendelegasian kepala pengawasan, kepala audit, jangan sampai diisi oleh orang yang bukan kompetensinya.
Jadi empat prinsip manajemen inilah yang dijadikan patokan landasan dari berjalannya manajemen proyek, termasuk bahan kajian untuk evaluasinya. Nah, jadi bagaimana sistem manajemen ini bisa tetap dipakai atau dilakukan perubahan untuk proyek-proyek ke depan. Nah, nggak jarang nih kita lihat juga proyek pemerintah ini banyak berganti ya kan. Itu berganti nama, juga termasuk berganti sistem, semua diganti. Jadi ini termasuk membahas dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasan inti ya. Di sini contohnya manajemen proyek ya. Saya mau angkat tentang manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek ini dipakai di kampus-kampus besar untuk mewakili evaluasi proyek. Contohnya di UGM gitu ya, mata kuliah maksud saya, UGM atau di UI, juga kampus-kampus besar lainnya yang menggunakan istilah manajemen proyek. Nah, ada pun manfaatnya ini yaitu pertama yaitu efisiensi dari biaya, segala sumber daya. Sumber daya itu biasa kita kenal dengan dua ya, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Daya alam termasuk lah ini kalau mau dipecah lagi, khususkan lagi ada namanya sumber daya modal, sumber modal. Jadi bagaimana modal biaya tadi bisa efisien. Nah, yang kedua, kontrol terhadap proyek agar lebih baik sehingga proyek bisa sesuai dengan skop biaya dan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, meningkatkan kualitas. Keempat, meningkatkan produktivitas. Kelima, menekan risiko yang timbul. Keenam, koordinasi internal. Ketujuh, meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek. Jadi lebih rinci tahapan fase proyek ini, manajemen proyek. Menurut Bahtiar, dalam bukunya tahun 2012, manajemen proyek terdiri dari 3 fase, termasuk tujuan awal proyek ya. Pertama, perencanaan, planning. Kedua, penjadwalan, scheduling. Ketiga, pengendalian, controlling. Tadi sudah saya jelaskan, ini cukup saya bacakan ya sedikit. Planning yaitu kegiatan perencanaan mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek dan organisasi tim. Itulah perencanaan. Scheduling atau penjadwalan yaitu kegiatan ini menghubungkan antara tenaga kerja, uang, dan bahan yang digunakan dalam proyek. Jadi ini kaitannya dengan scheduling, penjadwalan. Ketiga, pengendalian controlling. Kegiatan ini mencakup pengawasan sumber daya, biaya, kualitas, dan budget jika perlu merevisi, mengubah rencana, menggeser, atau mengelola uang sehingga tepat waktu dan tepat biaya. Nah, sedangkan menurut Project Management Book of Knowledge Guide atau PMBOK, terdapat 5 tahapan siklus manajemen proyek. Pertama, inisiasi. Kedua, perencanaan dan desain. Ketiga, pelaksanaan dan konstruksi. Keempat, pemantauan dan sistem pengendalian. Terakhir, penyelesaian. Jadi kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan di awal tadi tentang prinsip-prinsip dari manajemen. Jadi karena kita di channel YouTube ini ya, barangkali jadi nggak bisa tanya jawab. Nanti tanya jawabnya bisa melalui WA Group itu.
Jadi berkaitan dengan pertemuan awal juga ya, kontrak kuliah. Kenapa saya menggunakan WA Group? Yang pertama itu untuk memudahkan. Artinya semua kita jadi mudah dengan WA Group. Uh, Biasanya saya buat kontrak kuliah di kampus lain ya, WA Group itu sifatnya wajib kuliah melalui WA Group. Artinya nggak ada alasan nggak hadir di WA Group. Kenapa? Karena WA Group ini jarang ada kendala sinyal. Sinyal di kampung saya nggak bagus, WA-nya nggak bisa masuk, Pak. Jarang, nggak mungkin itu. Apalagi sampai kuota nggak ada. Kuota WA Group paling berapa kan? Dibanding saya harus mewajibkan melalui Zoom Meeting atau Google Classroom. Itu banyak kuotanya. Walaupun sebetulnya ini kita untuk perkuliahan online ini kan udah ada budget dari pemerintah. Nah, kalau kita kampus negeri ada di budget. Tapi pada kenyataannya banyak juga yang belum terima bantuan kuota untuk semester ini. Semester lalu ada, hampir semua dapat. Jadi semester ini walaupun saya katakan wajib kuliah online melalui WA, tapi masih ada kendala itu. Banyak yang mengatakan semester ini kami belum dapat kuota, Pak. Itu saya lebih berpikir lagi, bagaimana lagi cara saya lebih efisien untuk membantu perkuliahan daring ini. Ya kan? Ada kuota, sinyal nggak bagus di kampung. Ada sinyal, kuota apa? Sinyalnya bagus nggak di kampung, kuotanya belum datang bantuan kuota. Jadi banyak kendala dalam perkuliahan daring ini. Nah, jadi itulah pertimbangan saya menggunakan WA Group. Jadi kalau banyak yang mempertanyakan, nanti nggak efektif Pak, Bapak nggak ngawasi gitu kan. Contohnya, nanti cuman kami-kami aja yang diskusi. Enggak, saya tetap pantau diskusi dari WA Group itu. Termasuk pertemuan-pertemuan kemarin kan banyak kan. Nah, ada yang bertanya, ada yang menambahin, saya arahkan, termasuk saya tambahin. Jadi juga yang saya jelaskan arahan itu berdasarkan makalah yang dipresentasikan. Ataupun mungkin juga banyak nanti di luar makalah itu barangkali belum mengcover topik pembahasan, maka saya tambahkan. Jadi overall saya tetap pantau, saya awasi. Jadi nggak usah khawatir kesannya saya nggak ada di forum itu, nggak. Saya ada di forum itu. Saya tetap awasi. Nah, jadi selanjutnya topik bahasannya ini masih tentang tujuan proyek ya. Nah, berkaitan dengan tujuan. Barangkali kita sebelum masuk di semester ini gitu ya, apalagi sebelum masuk di bangku perkuliahan ini, kita sebetulnya udah harus paham tentang tujuannya kan. Karena tujuan ini di banyak aspek kehidupan kita bisa kita jumpai. Walaupun kita tanpa sadar. Contoh adik kita yang masih SD, belum SMP, belum akil balik, belum bisa berpikir. Udah menjalankan tentang tujuan-tujuan. Coba, bisa dilihat nggak di mana itu bisa kita temui? Adik kita tadi, jangankan kita gitu kan, adik kita yang masih kecil, yang sering main game ya, menurut saya lupa nama kata yang sering main game, adik kita barangkali sering itu melakukan tujuan-tujuan, pencapaian-pencapaian organisasi lah bisa disebutkan. Kalau kita udah jelas ya, kita kalau sering tuh saya ungkapkan waktu perkuliahan tatap muka, siapa yang belum ngerti tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka panjang maupun menengah. Kebanyakan malu-malu gitu ya. Ya barangkali nggak ngerti, segan, malu-malu lah malu gitu kan. Ada juga memang nggak paham, mana lebih malu lagi, malu-maluin gitu kan. Masa nggak paham tujuan. Jadi kalau kita lihat permainan-permainan game anak-anak itu, termasuk kita juga barangkali dulu pernah main PS,
ya kan? Atau game online. Maaf ya sebentar ya, sebentar. Lagi presentasi. Nah, jadi di game online itu ada kita lihat di situ eh sukses katanya kan tulisannya atau mission failed file mission file ya failed tulisannya mission file atau file gitu aja kan gagal. Nah, di situ merupakan bagian pembahasan dari tujuan mission file. Ya kan? Pernah nggak kita terpikir itu bagian dari tujuan-tujuan organisasi? Nah, jadi itu kan terancang dari luar ya. Kita lihat bagaimana orang luar itu berpikirnya sudah dalam kerangka manajemen, mission fail, sukses, ya kan? Kalau nggak fail, sukses kan? Kita ke misi berikutnya gitu kan? Sukses lagi, kita ke misi berikutnya lagi. Sampai akhirnya kita bisa menamatkan game itu setelah menamatkan berbagai misi. Jadi kalau di kelas, kalau tetap muka tuh, yang belum paham saya bilang, tuh di dinding ada tuh tertulis visi dan misi, ya kan? Nah, apa visi dan misi itu? Dari situ mahasiswa mulai terbuka pikirannya tentang arti definisi dari tujuan, ya kan? Visi, visi itu tujuan akhir, itulah jangka panjang yang harus dicapai. Misi, misi tujuan jangka pendek. Nah, tadi saya bilang di game itu kita berhasil sukses di satu misi, kita lanjut ke misi berikutnya. Berhasil lagi, maka kita ke misi selanjutnya. Nah, dulu saya waktu masih sekolah tuh, zaman PS1 masih ada GTA tuh, ada mission file gitu ya. Lanjut ke misi selanjutnya kalau berhasil. Nah, di situ aja ada memang misi yang harus dicapai kan kalau di dinding kelas kita ada tuh visi misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Misinya biasa tuh jangka pendek. Jadi capaian-capaian berupa jangka pendek inilah yang dijadikan sebagai visi ataupun misi, yaitu tujuan jangka menengah. Jadi akumulasi dari beberapa tujuan jangka pendek. Jadi di sini kita ada paham kan apa itu tujuan. Jadi tujuan itu sebetulnya kalau kita lihat dari visi itu berat. Contohnya kalau kita lihat di dinding kampus kita tuh visinya tuh kelihatan seperti awang-awang, terlalu tinggi gitu. Tapi bagaimana mencapainya? Ya melalui misi-misi yang atau tujuan jangka pendek yang dicapai beberapa periode menjadi tujuan jangka menengah. Untuk akhirnya tercapailah tujuan jangka panjang atau visi tadi. Nah, jadi nggak sulit ya dipahami ya. Itu rangkuman kita tentang visi, tujuan dan misi, tujuan jangka pendek. Nah, adapun pembahasan inti kita mengenai tujuan ini, tujuan proyek ya. Tadi saya udah dapat bahan, tapi ini mau saya lihat lagi. Bentar ya. Nah, jadi untuk topik bahasan bisa barangkali dilihat di buku referensi yang saya sampaikan di silabus atau juga dicari di Google. Perpustakaan reseptori dari banyak kampus di Indonesia barangkali bisa dilihat. Jadi tujuan itu dicapai melalui beberapa tahapan tahapan jangka pendek. Hmm.
Jadi ini juga sulitnya kita perkuliahan daring ini ya. Jadi banyak materi-materi yang sebetulnya sudah saya unggah, apa, saya susun, hilang. Jadi kita berdoa aja supaya pandemi ini segera berakhir ya. Hmm. Nah, juga perlu kita ketahui ini kemarin banyak yang menyamakan proyek dengan industri yang sifatnya non temporer. Artinya kalau industri itu kan dia berkesinambungan, enggak mencapai suatu tujuan proyek tertentu. Jadi berbeda ya. Proyek itu ya memang ada targetnya, juga bersifat hmm, bergantung pada waktu pencapaian. Nah, contohnya kemarin tuh saya kasih ada grup industri ya, grup perusahaan besar itu yang memang menguasai industrinya mulai dari hulu sampai hilir. Oh, jadi anak-anak usaha tadi mengerjakan proyek untuk usaha industri tadi. Contoh saya kasih gambaran lagi kalau kemarin tuh tentang Indofood ya kan. Ini saya kasih tentang garmen barangkali. Industri garmen, tekstil ya. Jadi ada tekstil itu yang memang dikuasai ya dari hulu ke hilir. Contohnya dulu Matahari, grup Matahari itu kuat dulu, sekarang ini udah nggak lagi. Jadi kalau kita lihat dari uh, proses produksi dari hulu, mereka tuh punya pabrik pemintalan benang, yang mana pemintalan benang tadi juga berasal dari uh, apa ya, industri wool barangkali, peternakan sendiri atau juga perkebunan kapas sendiri. Ini yang banyak gini biasa perusahaan-perusahaan keturunan Cina ya, Chinese ya. Contohnya Sinarmas tuh juga gitu. Sinarmas tadi contohnya dia punya perusahaan kertas, ya kan? Kalau kita pakai buku Sinar Dunia, itu yang memproduksinya dulu ditulis di sampul belakangnya itu INKP, Indah Kiat, IN, Indah Kiat, KP, Pulp and Paper. Jadi ada bubur kertas bahasa Indonesianya, istilah Indonesianya itu sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Yang mana bubur kertas tadi didapatkan melalui olahan kayu. Oh, yang mana juga kayu tadi didapatkan dari hasil hutan PT Sinarmas, grup Sinarmas. Jadi kalau mereka mau meningkatkan produksi kertas, tinggal naikkan aja. Ya kan, produksi bubur kertas. Industri ya, industri apa istilahnya? Kimia. Itu industri kimia, bubur kertas tuh. Kalau mau banyak produksi kertas, tingkatkan produksi bubur kertas. Kalau ingin banyak produksi bubur kertas, tingkatkan produksi kayu. Kan awalnya dari kayu itu. Kalau mau banyak kayunya, bagaimana caranya? Kalau mau banyak kayunya, tahu nggak? Bikin hutan yang banyak lagi gitu kan? Kalau mau bikin hutan yang banyak, kendalanya di mana? Modal kan, biaya kan? Sinarmas punya bank sendiri. Itulah melalui dari hulu ke hilir dia kuasai. Jadi dia nggak tergantung lagi dengan orang lain. Usaha yang lain dia nggak tergantung. Ya kan? Inilah yang disebut dengan kapitalisasi. Jadi sebetulnya harus dihindari ya. Bagi kita negara demokrasi nggak boleh ada kapitalis, ya kan? Tapi mau tidak mau tetap harus tetap tetap ada maksudnya, nggak bisa dihindari.
karena nggak ada yang mampu ataupun nggak ada yang mau mengambil alihnya. Begitu juga dengan grup BCA. BCA itu kan keluarga Salim ya. Jadi BCA ini penyandang dana untuk kegiatan-kegiatan produksi Salim Group, termasuk Indofood. Indofood tuh bisa dikatakan sebagian besarnya masih erat kaitannya dengan keluarga Salim. Kita lihat tuh kan banyak nama-namanya Salim-Salim itu kan, termasuk yang bermasalah dengan BLBI. Kita lihat kasus di TV, Samsul Nur Salim. Jadi begitulah industri hulu yang menguasai sampai hilir bisa berbuat sewenang-wenang. Kalau istilah sekarang itu banyak kita kenal dengan nama oligarki. Jadi oligarki ya kayak mana lagi mau dihindari kan? Di parlemen, di pemerintahan, anak, menantu, udah semua dia, gitu kan? Ya tinggal pengawasan dari pemerintah saja lah yang bisa. Ada ya pengawasan pemerintah, ada PKPU, pengawasan apa ya, perusahaan sejenis unit usaha. Jadi jangan sampai usaha tadi memonopoli. Nah kalau hulu sampai hilir itu kan dia ada monopoli namanya. Monopoli itu namanya. Dana dia kuasai. Jadi industri dia di hilir udah bangkrut, ya kan? Eh, Dia perlu dana, maka dirancanglah BLBI, bantuan untuk bank milik grup dia juga dikorupsi. Jadi agak jauh bahasan gitu jadinya kan. Inilah untuk saya bisa menemukan titik perbedaan tadi antara usaha PT ya, PT usaha yang berkesinambungan, yang sifatnya bukan proyek tertentu dengan yang memang proyek. Contohnya tadi proyek kartu prakerja, atau juga proyek jalan tol, atau juga proyek proyek konstruksi. Nah, sekarang kalau di Kota Medan yang kita lihat proyek konstruksi itu ada Masjid Agung ya, kalau kita jalan-jalan mau apa ngabuburit gitu, ngabisin waktu jenuh baca Quran, bosan tidur gitu kan, ibadah. Jalan-jalan sore kita lewat daerah Imam Bonjol, kita lihat tuh konstruksi pengerjaan Masjid Agung. Nah, dulu saya kalau nggak salah 6 bulan lalu masih tertulis itu PTPP yang mengerjakannya. Tapi belakangan saya lihat udah berubah. Kalau nggak salah bukan PTPP lagi. Apa gitu lupa apa PT Adikarya atau Utama Karya. Nah, itu kan termasuk umpamanya tender-tender proyek yang diserahkan ke organisasi tadi, instansi tadi. Apakah PP atau Adikarya. Nah, kenapa dialihkan gitu umpamanya? Atau memang ini udah perencanaan awal kayak gitu kan? Umpamanya PTPP spesialisasinya apa? Apakah pancang beton ataukah desain kan? Terus utama karya, adikarya spesialisasinya apa gitu. Eh, jadi mungkin aja dialihkan. Termasuk kita lihat apa kontraktornya lari katanya. Terus kalau lari nggak disiapkan gitu kan salah, makin salah kan? Ya kalau lari ya diganti, cari penggantinya supaya itu cepat selesai sesuai target. Targetnya kan itu selesai. Walaupun barangkali ada yang lari, ya berarti biaya bertambah, ya kan? Biaya bertambah tadi juga banyak solusinya kan. Umpamanya itu dia dijadikanlah laporan tindak kriminal, maka dijadikan orang itu DPO. Nah, jadi saya rasa kita harus kembali ke topik awal ya, tujuan evaluasi proyek. Nah, ini perlu dicatat kalau perlu ya. Kalau dirasa memang penting, kalau perlu dicatat, sudah rancu bahasanya. Yaitu menyediakan informasi untuk dan selanjutnya proyek-proyek yang terpilih agar dilaksanakan. Eh, Itulah tujuannya evaluasi proyek ya.
Jadi nanti ke depannya ini kita banyak berbicara tentang aspek-aspek evaluasi proyek. Kalau tujuan berangkat tujuan evaluasi proyek dari awal menit pertama tadi saya bicara itu semua tujuan evaluasi proyek. Tujuan evaluasi proyek. Bagaimana evaluasi proyek tadi bisa bermanfaat untuk ketercapaian suatu proyek yang akan digagas. Nah, jadi barangkali nanti kalau memang ada pertanyaan di sini, bisa kita bahas di WA Group. Jadi kita WA Group tuh nggak cuma membahas tentang makalah presentasi dari kelompok pemakalah, tapi juga barangkali penjelasan saya yang dirasa kurang. Ya, selain itu juga persiapan sebelum mengikuti kuliah melalui WA Group juga, ya boleh dibaca-baca tentang topik kita melalui Google Chrome ya, searching. Nanti kalau memang perlu dibahas, ya kalau memang nanti kelompok pemakalah nggak bisa, maka saya tambahkan atau saya arahkan jawaban dari teman-teman ataupun kelompok pemakalah. Nah, jadi mungkin begitu saja, karena sudah lebih setengah jam juga ya. Udah 41,5, hampir 42 menit. Kalau ada memang pertanyaan nanti, bisa langsung diajukan pada saat pertemuan kita berlangsung ya. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.